Oke, kita mulai market update kita hari ini. Maaf ya kalau suaranya agak seksi. Oke, kita lihat pertama Dow Jones dulu ya. Dow Jones kemarin dia hijau kembali. Tapi kita ngelihat ya kecenderungan yang ada, harapan kita adalah Dow Jones itu akan konsolidasi daerah sini. Ya, semoga seperti itu ya. Jadi dia akan konsolidasi dulu karena memang kenaikannya juga udah cukup tinggi ya, dan ini adalah area all time high-nya dia kan. Nah, jadi kalau misalnya lihat perekonomian US ya, tingkat perekonomiannya apakah dia masih bisa terus naik dan sebagainya. Nah, kita lihat secara teknikal pasar itu sepertinya sedang menunggu, kalau tidak salah tanggal 18 Oktober ya. Tanggal 18 Oktober itu adalah hari terakhir di mana kalau undang-undang atau permohonan kenaikan pagu utang dari pemerintah saat ini ditolak, berarti akan ada shutdown. Nah, shutdown berarti akan ada penghentian terhadap kegiatan pemerintah, terutama yang non-esensial. Ya, jadi esensial sama non-esensial, teman-teman pasti udah bisa tahu lah ya, mana esensial, mana yang non-esensial. Nah, dengan shutdown itu ya berarti ada pegawai-pegawai pemerintah, kegiatan-kegiatan pemerintah yang tidak berhubungan dengan bidang-bidang esensial, itu akan dihentikan. Nah, pasar akan menunggu itu. Tapi kelihatannya sih harusnya sih akan diloloskan ya. Tetapi dari sini ya, saya mungkin mau ingatkan kepada teman-teman juga. Kita melihat ya, pagu utang dari pemerintah US ini tiap tahun itu bukannya tambah turun. Ya, tiap tahun itu mereka terus naik, terus naik, terus naik. Artinya apa? Artinya ada defisit dari kegiatan perekonomian di US sana yang begitu tingginya. Hampir boleh bilang setiap pemerintahan, sejak dari pemerintahan Obama, terus kepada pemerintahan Donald Trump, terus hari ini pemerintahannya Joe Biden, dan sebelum-sebelumnya juga kita lihat seperti itu ya. Selalu ada kepentok nih pagu-pagu utang ini. Kalau kemarin-kemarin mungkin ya oke lah kita bilang ada pandemi, sehingga mereka perlu menggelontorin sejumlah stimulus ya. Terus kemarin-kemarin banyak perang-perang yang dijalankan, perang Irak lah, Afghanistan dan lain sebagainya, dan kita melihat ya bagaimana spending pemerintah begitu besarnya sehingga sekarang ini mentok lagi nih. Ya kalau nggak ditingkatkan pagu utangnya, maka pemerintah udah ya gimana ya, kepepet, udah nggak bisa lari kiri kanan, itu udah nggak bisa. Nah, jadi mau nggak mau adalah harus dinaikkan pagu utangnya. Dari sini kita mulai melihat ya, apakah ya ini akan terus meningkat atau ini sudah sepertinya udah mulai ada di ujung-ujung. Ya, walaupun kita mungkin kita bisa berpikir begini, lah dia kan tinggal cetak uang. Karena kan semua negara dalam perdagangannya menggunakan US dollar. Iya, betul. Kalau dia mencetak uang terus, nilai dolarnya kan jadi tambah nggak ada artinya kan. Jadi tidak mungkin mereka akan serta-merta melakukan hal itu. Nah, apakah ini sebuah peringatan juga buat kita? Ya, seperti yang udah pernah kita mention di 2002 di beberapa bulan yang lalu ya, bahwa 2022 mungkin bukanlah tahun yang cukup menyenangkan buat kita. Dari technical indeks harga saham gabungan, dari technical Dow Jones sendiri, ini kan dia udah all time high. Teman-teman bisa cek ya sebentar ya. Kita lihat sama-sama ya. Ini kan seperti ada sebuah pemaksaan kenaikan kan. Ya, lihat ya dari sini, ini kan zaman awal corona, terus naik terus. Ini bahkan sudah mencapai jauh lebih tinggi daripada sebelum corona. Apakah benar ya perusahaan-perusahaan di dalamnya itu benar-benar lebih menghasilkan dibandingkan dengan zaman sebelum pandemi? Ini apa artinya? Kita harus bisa mengartikan sesuatu ini kan? Ya kan? Apakah ini sebuah pemaksaan terhadap sebuah kenaikan, terhadap sebuah pergerakan harga atau bukan ya? Nah, dari sini kan kita udah bisa lihat ya bagaimana stimulus, quantity easing yang digelontorkan sehingga likuiditas begitu banyak di pasar. Nah, hari ini The Fed kan udah akan mulai melakukan tapering off. Nah, likuiditas akan mulai berkurang kan. Nah, kekurangan likuiditas ini apakah ini akan membuat indeks ini nanti ya kita nggak tahu kapan ya akan mulai koreksi.
akan mulai koreksi kembali. Karena selalu harus ada koreksi dalam setiap kenaikan kan. Kalau enggak, ya nanti akan jadi bubble-bubble begini. Ya, ini kayak ini koreksi tajam sekali karena kan pandemi kan. Mereka udah nggak bisa mempertahankan, kemudian boom ya. Jadi ini harus koreksi-koreksi ini sebenarnya koreksi yang sehat. Ya kan? Nah, termasuk di sini, termasuk pergerakan yang ini. Harus ada koreksinya. Ini yang sedang kita tunggu ya. Tetapi teman-teman sekali lagi ya, kalau saya bilang bahwa ini kemungkinan besar akan ada koreksi, kita nggak tahu koreksinya kapan. Tapi setidaknya kita sudah bersiap untuk hal seperti itu. Termasuk dalam hal komposit di indeks harga saham gabungan ya. Apa yang kita lihat di sini ya buat teman-teman di kelas ya, harusnya dia udah tahu, dia akan menuju ke sesuatu. Kita udah mention ini beberapa waktu yang lalu. Kalau pergerakan ini memang masih akan bergerak jauh lebih tinggi daripada ini. Bukan jauh lebih tinggi, masih lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Tetapi kenaikan ini mungkin akan menjadi sebuah kenaikan yang rally sekali lagi ya, setelahnya akan ada koreksi. Nah, koreksinya setajam apa kita nggak tahu. Oke, tapi ya teman-teman bersiap untuk hal itu. Karena ada beberapa katalis yang sudah kita mention juga di beberapa minggu yang lalu ya, yang 7 katalis itu, termasuk katalis dalam negeri. Kita udah mulai melihat bagaimana RUU perpajakan sudah disetujui. Oke, nah RUU perpajakan sudah disetujui, teman-teman korek deh dalamnya. Memang ada, pemerintah bilang bukan tax amnesty, tetapi kerelaan kita untuk mengungkapkan harta yang belum diungkapkan dalam perpajakan sebelumnya kan. Jadi ya kita boleh bilang lah dalam tanda petik tax amnesty lah ya. Ini tax amnesty jilid kesekian lah ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat bagaimana kenaikan PPNBM kan akan dinaikkan dari 10 menjadi 11%. Bahkan di 2025 itu akan dinaikkan menjadi 12%. Terus habis itu teman-teman juga mesti perhatikan pagu utang kita. Ya, kalau Amerika pagu utangnya kan ya tahu sendiri memang dia adalah negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Tetapi negara itu juga menjadi negara pengutang. Jadi dia punya utang itu gede banget dan hampir boleh dibilang terbesar di dunia juga. Ya, jadi apakah negara US ini sebenarnya maju karena utang atau bagaimana ya kita nggak tahu juga ya. Tapi kita mau memperhatikan kembali ke dalam negeri. Utang kita yes tambah besar, betul. Sebetulnya memang kalau kita mau hitung di atas kertas ya, pajak yang dikumpulkan oleh negara sebenarnya cukup kok untuk membayar angsuran, untuk membayar utang-utang ini. Cuman kan tingkat kepatuhan kita terhadap pajak kan masih berkurang sekali kan. Salah satunya kenapa kita nggak bisa pungkiri bahwa kenapa kita nggak patuh. Karena seringkali ya pajak yang kita bayar tidak kembali kepada kita kan. Ya, jadi itu mungkin adalah sebuah PR yang sangat besar ya yang perlu dibangun oleh pemerintah yang mencoba untuk kita bayar pajak itu kembali ke kita dalam bentuk pembangunan kan. Kita mau lihat seperti itu, oke? Nah, tapi itu nanti ya, itu nanti. Tidak mungkin serta-merta terjadi. Sekali lagi ya, kalau saya katakan ini berarti teman-teman sudah mulai waspada. Kira-kira kapan ya terjadinya? Kapanpun itu terjadi ya kita nggak tahu, itu sebabnya kita punya namanya risk management. Saya mention ini bukan menaruh fear kepada teman-teman. Karena apa? Kita sebentar lagi akan euforia. Sebentar lagi kita akan euforia. Teman-teman bisa lihat ya dari indeks harga saham gabungan, teknikalnya kan dia sudah break dari pattern yang kita ikutin nih. Dia kan udah break out. Terus kemarin sempat retest ya dari candle merah ini. Ya, nah dia udah breakout ya. Kita kalau dia bisa stay di atas, tidak false breakout, nah sebentar lagi akan ada euforia. Berarti Jakarta Seasonal Index kemungkinan besar menunjukkan ya bahwa Oktober, November, Desember itu adalah bulan-bulan di mana bullish bursa akan terjadi. Ya, periode Santa Claus Rally, window dressing, nanti sampai ke Januari FX ya. Kita akan mulai menikmati hal seperti itu. Nah, untuk menetralkan euforianya kita, psikologinya kita, teman-teman harus waspada juga. Setelah yang namanya bullish akan ada bearish, akan ada koreksi. Nah, apakah trigger koreksi itu akan terjadi seperti yang tadi saya mention ya?
mungkin ya ada bubble di properti di Cina kita udah lihat, krisis energi di Eropa dan di Cina kita udah lihat. Itu apakah akan mengancam perekonomian mereka? Terus habis itu pagu utang di Amerika sendiri kita juga sudah lihat. Walaupun itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena sudah sering berulang ya. Tetapi ini memberikan kepada kita sinyal bahwa kayaknya akan ada koreksi loh di market. Ya, kayaknya akan ada koreksi di market. Kapan itu koreksi? Kita nggak tahu. Itu sebabnya kita lengkapi diri kita dengan risk management. Di situ ada stop loss, di situ ada trailing stop. Jadi kapanpun dia koreksi, kita minimal sudah punya safety net-nya. Kita minimal sudah punya safety net-nya. Jadi jangan sampai kita termakan oleh sebuah isu yang mungkin belum akan terjadi saat ini, sedangkan market rally terus. Kita nggak berani masuk karena isu ini. Waduh, nanti dia koreksi bagaimana? Gue kan udah punya posisi di situ, atau ada yang sudah pegang holding cash segala macam. Kalau investor mungkin mereka lakukan seperti itu, ya mereka jaga-jaga kan, karena sebagai investor mereka kan cuma punya averaging down, ya jarang sekali kan mereka melakukan taking profit karena view mereka kan jangka panjang. Jadi kalau misalnya sekarang mereka udah mulai melihat, oh potensi koreksi. Jadi daripada mereka mempertaruhkan uang mereka, lebih baik mereka hold cash. Tetapi kalau sebagai seorang trader, kita memanfaatkan setiap pergerakan-pergerakan dari technical dengan dilengkapi risk management. Di situ trader ada gitu. Trader memanfaatkan momentum yang ada. Ya, jadi apakah ini kita meninggalkan pasar? Ya enggak. Koreksinya iya. Kita tahu memang akan ada koreksi ke depan. Ya, oleh sebab itu kita berjaga-jaga. Sehingga euforia ini tidak sampai membuat kita terbuai nantinya, ya kan? Risk management tetap, stop loss pada saat kita masuk ke sebuah posisi, stop loss kita di mana? Pada saat posisi kita sudah bergerak, di mana trailing stop kita? Ya, jadi kita sudah bersiap untuk hal itu. Kalaupun akhirnya dia koreksi di tengah bullish-nya pasar, ya seenggaknya ya kita masih bisa safety net kita udah mengamankan sejumlah profit yang ada. Oh, ternyata dikoreksi biasa. Oh, kita bisa masuk lagi. Ya, tetapi kalau itu koreksi yang tiba-tiba pak tajam gitu ya, mungkin gelombang ketiga COVID mulai terjadi atau dan lain-lain sebagainya, tapi setidaknya kita sudah mendapatkan sejumlah pendapatan dari profit-profit yang ada. Ya, oke. Jadi ini cukup dimengerti ya, teman-teman ya. Koreksi yes akan ada. Setiap kali pergerakan bursa, setiap kali pergerakan harga, untuk dia bisa sehat ya, untuk biar dia bisa terus naik ke atas, koreksi itu menjadi sesuatu yang wajar. Yang mungkin tidak wajar itu adalah kalau dia kepentok sesuatu yang kita mungkin sering sebut sebagai black swan. Nah, kalau black swan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi. Ya. Misalnya black swan itu ya kayak gempa bumi dan lain sebagainya ya. Itu sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi. Nah, tapi kalau koreksi yang sekarang kita udah bisa melihat kok arahnya memang akan ke koreksi. Ya. Kita udah sebut ini banyak kali lah ya, dari stimulus pasar kebanjiran likuiditas. Begitu likuiditas mulai berkurang, termasuk tapering off itu mengurangi likuiditas di pasar kan. Nah, kedua, naiknya harga-harga komoditi itu juga akan mengeringkan likuiditas di pasar. Ya, teman-teman bisa analisa itulah ya. Teman-teman lihat ya. PLN beli batu bara, PLN beli gas harganya jauh lebih tinggi. Dia jual ke masyarakat itu tetap misalnya. Ya lama-lama likuiditasnya berkurang, subsidi harus masuk ke situ. Itu otomatis akan mengurangi likuiditas yang ada. Ya misalnya oke lah sekarang ekspor kita begitu surplusnya. Kenapa? Karena kita sedang menikmati kenaikan dari harga komoditi. Ya mereka yang membeli komoditinya kita ya otomatis membeli lebih mahal kan. Tetapi uang yang masuk ke dalam negeri kita perlu stimulus, kita perlu menciptakan stimulus untuk mendorong kegiatan perekonomian yang ada. Ya, jadi otomatis sebenarnya ya oke mereka negara maju membeli komoditi kita lebih mahal, masuk ke Indonesia, masuk ke negara kita butuh uang untuk apa? Untuk
membakar ini kegiatan perekonomian. Jadi stimulus kita sampai sekarang masih ada. Dana PEN masih ada. Masih terus kita kucurkan, ya kan? Subsidi kita masih terus jadi. Ya, komoditi yang mahal misalnya kayak minyak terus naik, kita pun menderita kok. Ya kan? Kenapa? Karena subsidi kita akan bertambah besar. Batu bara yang terus naik, gas yang terus naik, kita pun yang harus menanggung itunya. Kenapa? Karena subsidi kita akan bertambah besar. Gitu. Jadi bukan berarti komoditi naik, kita juga menikmati. Ya, betul kita menikmati. Tapi di satu sisi kita pun ada ruginya. Ya, jadi itu balance yang akan terjadi di situ. Ya, nah karena harga komoditi tidak mungkin naik terus. Oke, jadi jangan terjebak pada sebuah euforia yang akhirnya semu. Batu bara naik terus. Terus kita harus ada di saham-saham batu bara. Kalau teknikalnya tidak mengizinkan kita untuk masuk, lebih baik jangan dulu. Nah, jadi perhatikan ya shifting psikologinya, perhatikan deh. Ya, saat semua orang sedang bereuforia, kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Batu bara sudah bereuforia, kita tidak di situ lagi. Kita ada di batu bara sebelum euforia terjadi. Ya, kita ada di CPO sebelum CPO terjadi euforia. Kita ada di gas sebelum gas itu terjadi euforia. Oke, nah hari ini juga sama. Apa yang akan kita bahas di sini? Kita akan lihat dua sektor yang belum bereuforia. Tapi kita harapkan adalah minggu ini, minggu depan ya, akan mulai ngelirik sektor ini. Oke, sektor apakah ini? Ya, kita lihat ya sama-sama ya. Kedua sektor ini adalah sektor properti. Ini mungkin di hari after market review kemarin ya, di hari Kamis kemarin saya udah sempat mention kan bahwa ini sektor yang perlu kita perhatikan. Memang hari Jumat kemarin sudah mulai ada kenaikan-kenaikan pada sektor ini ya, yaitu sektor properti. Jadi ini kita akan mulai melihatnya di minggu depan. Ya, sektor ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya secara teknikal ini adalah chart dari sektor properti itu ya. Nih, area ini ya 835, 836 ya. Ini adalah sebuah area resisten. Jadi saya berharap ya di minggu depan ini mungkin udah mulai break. Oke. Nah, kalau kita ngomongin sektor properti, berarti kan langsung lihat ke indeks kita kan ya, langsung lihat ke saham-saham yang ada di dalam sini. Jadi ada beberapa saham yang kita melihat bahwa teknikalnya sudah mulai agak bagus. Ya, agak bagus selain ya saham-saham yang sudah pernah kita mention di properti ya. Nah, kita lihat ya saham-sahamnya itu adalah satu, kita lihat dulu. Saham Dimas. Ya, ini saham secara fundamental memang saham yang luar biasa. Ya, tidak ada seorang pun yang berani memungkiri fundamental dari saham ini. Oke, yang jadi masalah adalah teknikalnya yang belum memberikan izin kepada kita untuk masuk. Jadi hari Jumat kemarin dia sudah mulai break ya, dia sudah mulai break dari area ini di 192 196 ya. Nah, apa yang kita lihat di sini pertama kalau teman-teman hitung kometnya ya, hitung kometnya aja ya. Ini 1 2 ya, 3 ya. Berarti ada peluang titik keempatnya itu di sini. Ya, kemudian dia pullback. Nah, kalau dia pullback ya, teman-teman agresif sudah mulai bisa mencicil lagi satu di sini. Oke, nah teman-teman yang konservatif ini kan titik empatnya ya. Nah kalau dia break dari sini, ini adalah area teman-teman masuk untuk konservatif. Ya, jadi perhatikan ya Dimas. Ya, hitung aja kometnya. Jadi secara minor dia akan membentuk uptrend di sana. Ya, kalau misalnya kita tarik ya, artinya kalau misalnya dia ikut aja ya, manut aja di trendline ini, tebel banget ya. Tipisin dulu. Nah, ya dia manut ke trendline itu, ya kita akan melihat bahwa dia akan mulai bergerak. Ya itu satu, Dimas. Teman-teman juga bisa lihat yang kedua adalah sama masih kawasan industri juga, yaitu BES. Ya ini juga sama ya, secara fundamental is oke. Ya ini adalah anaknya si Alam Sutra. Ini anaknya apa bapaknya ya? Si Alam Sutra ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini ya, dia udah mulai break dari area ini. Ya, oke. Nah, habis itu teman-teman kalau hitung kometnya 1, 2, 3 ya. Nah, kemungkinan besar di sini ada 4-nya. Oke. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Teman-teman tinggal confirm aja 1 di sini. Kemudian dia pullback.
Ya pullback, berarti ini cicilan teman-teman satu ya buat agresif. Terus habis itu kalau teman-teman konservatif itu udah break di titik keempat itu. Berarti ini adalah cicilan kedua teman-teman yang agresif. Ya itu yang kita lihat dari kawasan industri. Termasuk sebenarnya adalah saham yang pernah kita bahas ya, SSIA. Ini adalah kawasan industri juga kan, SSIA. Nah, SSIA kita lihat ya, saham ini ya berarti dia udah balik ke area-area supportnya lagi nih, area-area sini. Ya kalau kita naikin dikit aja. Nah, ya ini ada sekitar 400, ini udah di area support dari pergerakan SSIA. Nah, dari sini teman-teman juga bisa ya kalau misalnya agresif ya ini adalah cicilan satu. Ya, terus habis itu nanti kalau dia break dari sini ini adalah cicilan kedua. Teman-teman yang konservatif habis ya. Berarti tunggu dia break dari trendline ini. Kita udah bahas ini udah cukup lama ya. Jadi harusnya teman-teman udah mulai paham lah untuk SSIA. Nah, saham selanjutnya untuk properti ini adalah satu ini. P1. Ya, nih ya, teman-teman bisa cek P1 itu kalau dia bisa break ini berapa ya? 492. Ya, ini 492 ya kalau teman-teman mau yang konservatif banget, tunggu dia break gope aja ya, break 500 teman-teman bisa mulai ikut di P1. Sebenarnya dia udah cukup confirm lah ya, dalam minornya itu dia sudah mulai uptrend. Ya kan? Ya minornya dia udah cukup mulai uptrend. Terus habis itu dari trend lainnya juga dia cukup manut ya, terus naik ke atas. Jadi ini adalah 3 saham ya teman-teman bisa perhatikan. Ini saya buang dulu. Nah, 3 saham ini teman-teman bisa mulai perhatikan. Tentu ya saham-saham sebelumnya, misalnya SMRA. Ini saya udah pernah mention ya SMRA ya. Ya nih, kalau SMRA teman-teman yang konservatif tunggu dia break dari 900. Tapi kalau teman-teman yang agresif ya, cuman tunggu dia pullback nih. Ini ada peluang dia pullback. Coba kita lihat volumenya sebentar. Nah ya, jadi ada peluang dia pullback kembali untuk retest ke arah trendline ini. Ya, ada peluang dia balik ke situ. Jadi kalau misalnya dia bisa balik ke sana, ini mungkin adalah area di mana teman-teman bisa melakukan cicilan. Kalau melihat dari sektoralnya, ini adalah saham-saham yang akan bersiap, sektor ini akan bersiap untuk mungkin saya mau bilang dimainkan di minggu yang akan datang. Termasuk di dalamnya ada, kalau BES begitu, harusnya ASRI juga akan ikutan. Ya, BES sama ASRI kan kayak anak sama bapak ibu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa perhatikan ASRI. ASRI kan kita udah sempat koleksi ya di bawah-bawah sini ya. Ya, di bawah sini masuk, kemudian naik, terus habis itu ini di sini kena trailing stop. Ya, terus habis itu ini masuk lagi ya. Ini saya masuknya di sini kalau nggak salah. Ya, nah habis itu pas Evergrande ya, yang lagi heboh-hebohnya kan. Nah, dia sempat turun, masuk lagi. Ya, ini sekarang udah mulai ke atas. Nah, kalau untuk ASRI ya buat teman-teman ya, ini kalau misalnya teman-teman nggak masuk di area-area support situ, tunggu aja di daerah sini. Kalau dia bisa break ya, berarti ini di atas 200. Teman-teman bisa hitung kometnya lah dari sini. Ya, kalau ini kita hitung kometnya ya, 1, terus dia sempat naik 2, terus dia sempat turun 3. Berarti ini begitu break dari ini mungkin 4 atau mungkin di sini ya, atau dia pullback sini, teman-teman baru ikut setelah dia break 200. Ya, ini adalah saham-saham properti yang bisa teman-teman perhatikan ke depannya. Oke. Nah, sektor yang kedua yang mungkin teman-teman juga bisa perhatikan adalah sektor yang berhubungan dengan transportasi. IDX Trans ya. Ya, ini ya, transportasi dan logistik. Ya, kita ngelihat memang dia sepertinya sedang membentuk konsolidasi di atas itu setelah bergerak naik. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu nih, sorry. Sektor transportasi itu apa saja ya? Teman-teman tinggal ke IDX ya, lihat data pasar, daftar saham ya. Kemudian cek aja di situ sektor apa tadi? Sorry, ini masih belum selesai. Ya, sektor transportasi. Nah, ini ya, transportasi dan logistik. Teman-teman cari di situ. Ya, di situ ada sekitar 28 saham yang ada di sektor tersebut. Jadi kalau lihat dari sini, teman-teman kan kita udah memilah-milah itu semua kan.
Di situ masuk ada namanya ASA, ada namanya BERT. Terus habis itu ada saham-saham yang berhubungan dengan kalau tidak salah pelayaran ya. Di situ ada SMDR dan Temas. Oke, nah jadi dari 4 ini aja ya. Yang lain-lain kan skornya memang tidak terlalu bagus kan. Nah, dari sini ya kita bisa lihat Temas, SMDR, WH juga sempat itu ya. SMDU, cuma SMDU kan kayaknya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu skornya tidak terlalu bagus-bagus amat. Di situ ada ASA dan BERT ya. Nah, di situ kita lihat 4 saham ini aja ya, ASA, BERT, terus habis itu SMDR dan Temas ya. Nah, kalau kita lihat teknikalnya saja, ASSA misalnya ya. Nah, ini teman-teman masih bisa ngambil lah sedikit-sedikit peluang ya, peluang di sana untuk ini mungkin adalah last chance gitulah ya. Di situ nanti kalau dia bisa break dari pattern seperti ini ya, ini ada peluang sampai ke sekitar 4.500-an. Ya. Cuman karena ini sahamnya cukup ini ya. Sudah cukup di atas. Ya, jadi saya boleh sarankan kepada teman-teman berhati-hati dengan saham ini kalau mau memasukinya. Ya. Ya kalau dia bergerak ya teman-teman ikut dengan trailing stop. Oke. Tapi jangan terlalu bereforia terus habis itu melihat dia dia bakalan to the moon. Jangan sampai seperti itu ya. Ini juga mungkin menjadi sebuah contoh yang baik juga. Pada saat dia sedang berlari begini, kita nggak kejar ya. Pada saat dia sedang konsolidasi, nah ini adalah area yang kita mau perhatikan kalau teman-teman memang mengincar saham ini. Ya, jadi kalau dia lari kita nggak kejar. Tapi kalau dia konsolidasi, kita perhatikan. Kalau dia break, memberikan sinyal kepada kita, kita reaksi. Oke, ini reaksi kita. Oke, nah habis itu saham yang kedua kita bisa lihat adalah BERT. Ya, nah ini lihat, teman-teman lihat BERT. Ini udah saya tandain ya. Di situ ada area resistennya dia di sekitar 1255. Oke, nah teman-teman kalau misalnya hitung kometnya juga sebenarnya dia udah mulai kena nih 1, 2, 3, 4 nih. Ya kan? Ini adalah area yang sudah mulai teman-teman bisa mulai perhatikan. Apalagi kalau lihat trend lainnya ya. Ini kan sebenarnya dia udah break dan dia udah best di sana. Ya kalau saya tutup trend atas pun dia harusnya udah mulai break ya. Ya kan dia udah mulai break. Jadi ini adalah area yang teman-teman udah bisa 1, 2, 5, 5 teman-teman bisa mulai perhatikan. BIRD ya, ini adalah Bluebird. Oke. Nah, habis itu saham yang ketiga dari sektor ini adalah SMDR. Ini adalah saham pelayaran udah ya. Nah, SMDR teman-teman dicek ya. Dia kan sedang konsolidasi di situ. Sebenarnya udah sempat break nih waktu hari Jumat kemarin dari area di mana nih sekitar 700 itu kan dia udah sempat break. Tapi teman-teman kalau misalnya masih gue kayaknya mendingan nunggu aja. Oke, nah nunggu aja di sekitar 800 di sana. Ya nih, ya jadi dia mungkin saja akan sampai sini terus habis itu dia pullback. Ya karena kalau lihat komennya juga kan masih belum kan. Oh, ownernya nambah malah ya. Ya, nah ini teman-teman juga boleh perhatikan karena apa? SMDR ini adalah all time high, benar ya? Nih, ini adalah area all time high-nya. Nah, saham-saham yang all time high yang di dekat-dekat dengan 52-week high, apalagi all time high kan, begitu dia break 800 itu kan the sky is the limit. Ya, the sky is the limit. Jadi makanya perhatikan, oke? Perhatikan. Nah, saham yang lain yang berhubungan dengan pelayaran adalah ya Temas. Ya kan? Nah, Temas saya udah taruh di sini. Ya, dia bisa break. Kemarin kan dia udah sempat break terus akhirnya nggak jadi kan? Makanya saya naikin trend lainnya. Jadi artinya apa? Artinya kemarin sudah ada power di situ, sudah muncul ya. Oh ya ada pembeli yang sedang mengkolek kembali saham ini kan. Ini kan adalah tanda-tanda di mana demand-nya nongol di situ kan. Nah, jadi kita berharap ya sektornya sudah begitu ya. Jadi kalau sektornya mulai bergerak, ini harusnya memberikan peluang juga untuk saham-saham yang sedang ready dengan pola-pola yang kita mau kan. Nah, dari semua itu ya ASA,
sesuai dengan pola kita. Terus temas juga dia membentuk seperti pola kita kan. Teman-teman bisa lihat ya, setelah dia break ya, kemudian dia pullback dengan volume kecil. Jadi makanya kita mau menunggu itu. Ya, ini ya. Jadi ada dua sektor ini teman-teman perhatikan. Ingat, saya kasih tahu sekali lagi ya, dua sektor ini masih belum hot. Ya, jadi sektor properti dan sektor transportasi. Jadi dari transportasinya itu ada sektor yang berhubungan dengan ekspedisi ya. Jadi di situ ada ASA, di situ ada BIRD ya. Berarti ini BIRD itu juga ekspedisi loh. Sekarang ya, sekarang. Jadi memang dia ada di taksi, tapi dia juga udah kerja sama-sama Paxel ya. Terakhir dia kerja sama-sama siapa gitu ekspedisinya ya. Atau dia membentuk sendiri, saya lupa. Di situ teman-teman bisa perhatikan, apalagi secara teknikal, dia udah memberikan kepada kita sebuah sinyal di sana. Tinggal reaksi kita. Ada SMDR, dikit lagi itu all time high kembali. Ya, berarti dia, kalau dia all time high, berarti itu sky is the limit. Saham-saham yang dekat dengan harga-harga tertingginya, itu kan berarti itu adalah saham-saham yang punya potensi ke depannya, makanya dipertahankan. Ya, logiknya kurang lebih seperti itu. Dia udah pernah mencapai harga tertinggi, kemudian turunnya nggak jauh-jauh. Ya, berarti apa? Berarti ada gajah di dalam situ yang berkata bahwa ini masih punya potensi. Ya, ini masih punya potensi. Cuman saya harus wait. Mungkin dia menunggu LK ke depannya, ada sebuah antisipasi yang sedang dia tunggu ya. Kalau itu antisipasi itu sudah mulai kelihatan syarat-syaratnya, kelihatan oh iya benar nih apa yang kita hitung itu udah mulai benar. Mereka akan mulai menambah, di situ mulai demand-nya mulai keluar. Ya, jadi ya teman-teman perhatikan ini logiknya sih sebenarnya kenapa kita mengincar nih ya saham-saham yang ada di dekat-dekat 52 week high. Ya, ada yang dekat-dekat di harga 1 tahun, apalagi ini ada harga-harga di dekat all time high-nya. Ya kan? Nah, itu. Ya, jadi itu dua sektor. Nah, habis itu saham-saham lain yang teman-teman juga bisa perhatikan adalah sebenarnya saham-saham finance, ya, saham-saham perbankan. Yang mungkin harusnya sih teman-teman udah mulai masuk ya saham ini ya. Dia udah break ya, BBRI. Ya, targetnya nggak usah jauh-jauh dulu. Sampai ke sekitar 4.700, 4.800. Teman-teman bisa incar itu. Ya, ini udah break loh ya. Kita udah bicara mengenai pas dia retest 3.690, kemudian dia udah masuk kembali ya. Waktu hari Kamis kemarin juga udah di sekitar resisten. Saya nggak tahu teman-teman udah mulai buy apa belum ya. Kalau sampai dia pullback, apakah teman-teman mulai masuk lagi atau tidak. Tapi ini udah menunjukkan sebuah sinyal bahwa oh, gue udah boleh masuk ini. Ya, itu BBRI. Satunya lagi adalah BBTN. BBTN sudah mulai masuk loh area buy kita. Jadi 1450 ini saya ambil di mana ya? 1465 saya malah masuknya ya. 1465 saya udah masuk, 1450 kan sebenarnya kita masuknya kan. Nah, ini udah masuk dalam situ. Oke, ini udah mulai jalan. Kalau misalnya dia pullback pun, kalau dia pullback pun ya mungkin ada 1450 masih bisa tahan, atau setidaknya di EMA 20 kita masih bisa tahan. Ya, ada tahanannya. Nah, stop loss kita ini harusnya kalau misalnya saya ambil itu ya, stop loss kita udah di sini. Ya, di candle paling bawah yang di ujung ini. Ya. Nah, itu adalah stop loss kita. Jadi kalau misalnya stop loss kita di situ, ini masih 1/4. Ya, risk reward ratio-nya. Sampai ya ke sekitar kita resisten inilah 1/4 untuk BBTN. Ya masih cukup lumayan lah. Kalau sampai dia masih terus lanjut ya tinggal ikuti dengan trailing stop. Ya, ini ada dua saham yang teman-teman bisa incar lah. Ini udah confirm maksudnya buat teman-teman incar kan. Nah, saham lain adalah saham yang berhubungan dengan ini kita bilangnya consumer good, masih consumer good ya di situ ya. Ini adalah saham-saham yang cyclical ya. Nah, ini adalah S-Hardware. S-Hardware apa yang kita lihat dia udah bergerak kembali ke supportnya. Dia udah bergerak kembali ke supportnya ya. Buat teman-teman agresif ini kan adalah area-area yang mau kita incar agresif ya. Buat teman-teman yang agresif kita ada incar di area-area seperti ini. Apakah dia akan keluar lagi nih demand segede gini di daerah sini, ini kan keluar demand. Nah, ini apakah nanti akan nongol demand di situ?
Nah, ini yang kita mau tunggu ya, reaksi. Tapi yang agresif ya, ini udah balik ke area supportnya lagi. Nah, buat teman-teman yang konservatif, teman-teman bisa lihat di trendline ini ya. Lihat ya. Saya tebelin ya. Nah, ya konservatif, tunggu dia break dari situ. Ya, dia break dari situ baru teman-teman encar. Ya, ini adalah S Hardware. Terus selanjutnya adalah Ramayana. Ramayana. Ya. Oke, apa yang kita lihat di Ramayana, teman-teman hitung komennya deh. Sorry. Ya nih, buat teman-teman yang oke ya, gue nggak mau terlalu agresif di Ramayana. Nah, ini tunggu aja di sini. Ini berapa 730. Dia break dari situ, ambil. Ini komennya udah confirm kalau dia break dari 730. Ya, yang agresif ya berarti ya pas dia pullback ini kan udah masih area-area pullback lah ya. Di sekitar 640 sampai 670, masih di area-area situ. Ya. Nah, kalau dia udah di situ ya stop loss-nya di sini. Tapi kalau teman-teman ambil di atas berarti stop loss-nya di sini. Ya. Oke, ini adalah Ramayana. Terus habis itu saham yang lain itu adalah ini saham-saham ini. Satu ini Elsa. Ini udah boleh teman-teman lirik lagi nih Elsa. Ya, kalau kemarin dia udah jalan, terus habis itu konsolidasi, ini udah break ya. Kemudian udah membentuk base lagi di atas. Ini udah kelihatan banget stop loss kita ada di mana. Ini teman-teman bisa stop loss di sini atau stop loss di bawah sini. Ya, stop loss di bawah base itu. Nih, ini base yang ini nih. Ini kan tadinya resisten, sekarang menjadi supportnya kan. Nah, stop loss-nya di situ. Itu ini adalah Elsa. Ya, terus habis itu yang lain itu adalah Auto. Ya, Auto, teman-teman, ini adalah anak perusahaannya Astra ya. Nah, ini Auto, teman-teman cek ya. Ini ada sebuah resisten di situ di sekitar 1050. Di situ kalau teman-teman tarik trendline juga akan kena di situ. Jadi kalau dia bisa break itu ikut ya, ikut atau dia mungkin nanti dia break habis itu dia pullback kembali. Ya ini ya, nah, dia break dia pullback kembali, atau bisa melakukan cicilan lagi. Kemudian break ke situ. Ya, hitung kometnya kalau di sini. Ya ini Auto, terus habis itu terakhir adalah ini saham ya ADMG. Nah, teman-teman cek ya ADMG. Ini kan dia udah mulai mengecil nih. Ya, udah mulai mengecil. Apakah nanti ini akan bergerak? Ya, tinggal teman-teman cek. Ya, ini ada trendline atas sini. Ya, teman-teman mau pakai trendline yang ini juga bisa. Ya, ini kurang lebih sama di daerah dari situ juga. Jadi kalau dia bisa break, ini teman-teman udah bisa ngambil duluan nih yang ini. Kan ini kalau lihat dari weekly-nya jauh lebih ini kali ya. Ya, nih trendline weekly-nya kan dari situ. Ya, nah ini teman-teman bisa perhatikan. Jadi ini saham-saham yang di luar dua sektor yang kita bisa perhatikan. Pertama adalah properti, kedua adalah soal saham yang berhubungan dengan transportasi. Benar, yang menarik banyak banget. Kenapa? Karena memang pasarnya sudah mulai bullish. Nanti kalau dia udah mulai bullish, artinya kita mengambil saham apapun, itu pasti jalan. Yang penting setupnya udah pas, dia pasti akan jalan. Jadi apa ya soal pemilihan sahamnya ini yang pada saat bullish itu ya udah mulai susah kan. Kenapa ya? Karena ya itu memang pasarnya sedang bullish kok. Gitu ya. Sekarang tinggal bagaimana kitanya. Kan kita selalu ngumpulin saham-saham yang belum terkenal ya, sebelum menjadi hot topic di pasar, itu yang kita mulai kumpulin. Jadi kalau dia udah mulai hot ya teman-teman tinggal lihat nih, oh gue bisa nggak profit taking dulu pindah ke tempat yang lain. Nanti kalau pasar bullish benar-benar bullish, itu yang akan kita lakukan. Jadi mana pasar yang belum hot, kita ambil, begitu dia hot, kita keluar. Kita keluar ngambil lagi di pasar yang belum bullish. Jadi itu yang terjadi pada Oktober, November, Desember, Januari tahun lalu. Gitu. Jadi ini sementara ya belum ya, kita ngumpulin dulu. Periode kita mengumpulkan sebenarnya udah mulai mendekati akhir. Udah mulai mendekati akhir. Ini udah mulai masuk ke tahap-tahap di mana kita mulai panen. ADMG banyak scalpernya. Ya oke, makanya teman-teman tinggal cocokkan dengan karakter mereka. Ya, tinggal cocokkan dengan karakter mereka. Itu kurang lebih saham-saham yang bisa kita bahas untuk teman-teman perhatikan di minggu yang akan datang. Saya cukupkan ya untuk market update kita hari ini ya teman-teman ya. Ya, ini sekali lagi ya, tolong diperhatikan dua sektor ini dulu ya, dua sektor properti dan sektor
transportasi ya. Dua sektor ini teman-teman perhatikan ya, properti dan transportasi ya. Jadi di dalam transportasi ini ada pelayaran di situ ya. Nah, teman-teman tinggal lakukan analisa kembali, lakukan research ya, kemudian persiapkan trading plan-nya. Oke. Thank you teman-teman. Semoga cuan kita. Salam tim semuanya.